Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, ulun pelayan di Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan pengunjung channel YouTube kami dimanapun berada. Dalam pembicaraan kali ini, kita ingin membicarakan sesuatu yang bernama ikhlas. Ikhlas adalah sebuah sikap bagi seorang muslim atau seorang mukmin dalam menjalani berbagai hal, baik itu dalam menjalani hal kehidupannya, ya hendaklah ikhlas kepada Allah, dan juga menjalani ibadahnya kepada Allah, ia pun hendaklah ikhlas kepada Allah. Begitu pula dalam menjalani meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia lakukan semua itu dengan ikhlas. Dan ikhlas itu sendiri terbahagi kepada beberapa macam. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah itu sempurna dengan makna yang sebenarnya, yaitu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaran beribadah tuh dikatakan ikhlas karena apa? Karena niatnya itu semata-mata hanya ingin taat kepada Allah, ingin berbuat baik kepada Allah, ingin menghambakan diri kepada Allah, itu dikatakan ikhlas. Ikhlas yang pertama disebut dengan ikhlas akbar. Seseorang yang beramal karena Allah, semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan tiada di dalam hatinya itu meniatkan sesuatu selain daripada Allah. Jadi semata-mata beribadah itu hanya karena menjunjung tinggi perintah Allah dan ingin berbuat taat kepada Allah, ingin menghamba kepada Allah tanpa ada yang lain-lain. Seperti ia memohon minta masuk ke dalam surga atau minta jauhkan daripada api neraka, maka baik. Itulah yang ikhlas itu. Bukan karena ia mengharapkan surga, karena surga itu pun adalah makhluknya Allah Ta'ala. Bukan karena ia takut kepada neraka, karena neraka pun adalah makhluk Allah Ta'ala. Jika ia takut kepada neraka, berarti ia akan takut dengan Allah. Atau ia takut menghendaki surga, berarti ia akan menghendaki Allah. Orang yang ikhlas tadi, semuanya itu tidak ada lagi baginya, semata-mata ia mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata ia lakukan karena berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'bud", artinya kepada Engkau kami menyembah. Dan dinamakan ikhlas akbar ini juga dengan ikhlas ammalulillah. Orang yang beramal semata-mata karena Allah. Inilah tingkatan ikhlas yang pertama. Adapun tingkatan daripada ikhlas yang kedua disebut dengan ikhlas muqarrabin. Ikhlas orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas orang-orang yang sudah mencapai makam
yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disebut dengan makam ikhlas al-muqarrabin ialah mereka menghampirkan semata-mata beribadah kepada Allah itu karena mendekatkan diri kepada Allah dengan tiada merasakan bahwasanya ibadah itu adalah usaha atau daripada ikhtiarnya. Nah, jadi mereka orang-orang muqarrabin itu beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah itu karena mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka kadang merasakan bahwasanya ibadah itu datang dari kekuatan mereka, daripada usaha mereka, eh, melainkan semata-mata itu datangnya daripada kehendaknya Allah dan kekuasaannya Allah. Ia melakukan tanpa merasakan bahwa itu adalah usahanya. Dalam makrifatnya kepada Allah, hanya saja dipandangnya bahwasanya amalnya itu adalah semata-mata adalah Allah yang mengamalkan dirinya. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu halaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah juga yang menjadikan diri kamu, dan Allah juga yang menjadikan perbuatanmu. Dan lagi bagi mereka ini tidak merasa mempunyai daya dan upaya, seperti mana kata ulama tasawuf, al-ikhlasu huwa tabarru'a anil hauli wal quwati. Bermula ikhlas ialah melepaskan diri daripada daya dan upaya. Itulah isyarat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa iyyaka nasta'in, artinya kami menyembah kepada Engkau. Kami meminta tolong kepada Engkau dengan berbuat taat dan menjauh daripada maksiat. Nah, jadi orang-orang ikhlas ini mereka kadang lagi merasakan bahwa mereka nang kuat merasakan ibadah, mereka nang kawa menghindari maksiat, melainkan semata-mata mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah, dan mereka merasa mampu berbuat taat kepada Allah dan mampu menghindari daripada segala maksiat itu karena pertolongan Allah semata-mata. Sekiranya inilah mengenai ikhlas yang bisa kami ungkapkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang beramal soleh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya, sebagai umatnya, dan kita juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.